Sampai orang yang lagi emosi tertunduk dan terdiam. Kehadiran Rasulullah. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wa tawil bihi umurana wa antalib bihi lisanana wa qawwi bihi azmana fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Buat pertama, kata-kata penghormatan dan yang Umi cintai, Ibu Ketua arisan atau kumpulan dari BPD cabang beserta dengan ibu-ibu yang cantik-cantik. Hari ini tiada pilih kasih dalam kecantikannya. Semoga selalu dalam cinta dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa anak-anak kita yang telah hadir di tempat yang mulia ini beserta dengan orang tuanya. Itulah tumpuan harapan kedua orang tua, tentunya bahkan menjadi buah hati yang membawa orang tuanya ke alam surga nanti. Bila anak ini tumbuh kembang menjadi anak yang solih dan solihah sesuai dengan pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samaratul qalbi wa iddahu mayraihatil jannah in kana waladu wa waladahu sholih wa sholihah. Anak ini adalah tumpuan harapan bangsa, agama, penyejuk hati orang tua, bahkan bauan surga yang akan menjadi pembawa orang tuanya ke dalam surga Jannatul Na'im nanti di yaumil qiyamah. Bila benar anak ini tumbuh berkembang dalam agama Allah, mengikuti tauladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teristimewa terima kasih kepada ibu yang mencari-cari, memanggil-manggil, tentu mengundang Umi hadir di tempat ini, yang mungkin Umi pun tak kenal orangnya, tapi masuk SMS sama Umi. Alhamdulillah hari ini sudah Umi kenal. Tadi baru saja memperkenalkan. Siapa? Via. Itu orangnya. Makasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun niat dan rencana kita pertemuan hari ini adalah dalam rangka mengingat, mengenang kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan kita ambil menjadi tauladan
menjadi ikutan, bahkan mengamalkan segala ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin. Karenanya tadi baru saja kita mendengar dari komentator pembawa acara dengan judul Cintai dan Teladani Rasulullah. Pertanyaannya, siapa lagi yang harus kita teladani dan kita cintai kalau bukan sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita ini umatnya? Jawab adik-adik anak umi. Siapa kita ini? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah, siapa yang perlu kita ikuti, kita teladani? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya lah kita, orang-orang yang religius dalam hal kehidupan ini, tauladan utama, uswatun hasanah nomor 1 Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas setiap tahun, setiap bulan mengenangnya, apalagi ini bertepatan dengan bulan kelahirannya. Kendati pun bukan lagi bulan ini bulan kelahiran, karena kita tahu selalu lahirnya Muhammad tepat di 12 Rabiul Awal. Bulan apa? Bulan apa? Rabiul Awal. Bulan sudah bulan keberapa ini dengan bulan Rabiul Awal? Sudah bulan ketiga. 10 adalah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Ini bulan. Sudah bulan ketiga daripada bulan hakikatnya. Namun dalam sejarah boleh kita membesarkan hari kelahiran Nabi ada pada 4 bulan. Itu budaya kita orang Aceh. Pada sesungguhnya di negeri Arab itu sendiri memperingati hari kelahiran Nabi adalah tepat pada 12 Rabiul Awal. Nah, mungkin kita di kampung ada, walaupun masih pada maulid menasah atau masjid saja. Secara internal, bagaimana dengan secara eksternal? Perlu diundang dari berbagai kampung, daerah, dan mana-mana. Nah, dengan maulid besar itu menurut budaya kita. Nah, kalau kita memperingati hari maulid tepat pada sasarannya, maka niscaya Allah akan melipat gandakan pahala yang sebesar-besarnya, bahkan meliputi langit dan bumi. Tentu hikmah besarnya juga diperoleh oleh orang-orang yang membesarkan hari kelahiran. Nah, kita sudah hari ketiga masih memiliki. Ya, bisa jadi kalau di hari yang pertama kena sasaran, kita mendapatkan full pahala. Begitu larut sedikit, bulan kedua pahalanya juga agak bolong sedikit, renggang. Sama persis kayak kita asinkan telur. Coba kalau telur yang sedang-sedang itu masih memenuh,
Kepiting kita makan, ada mie kepiting. Tapi makan kepiting itu ada juga putaran bulannya. Coba kalau di akhir bulan, nah itu kepiting juga besar sebegitu juga isinya memenuhi. Begitu kita memakan kepiting agak larut tengah bulan, kepiting sebegitu juga besarnya, cuman isinya agak longgar sedikit. Coba kalau nanti di awal bulan lagi, itu mungkin betul kosong. Yang bisa cuma kita hisap-hisap saja. Namanya kepiting juga. Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah masih bisa kita memperingati. Semoga Allah akan memberi kita pahala yang besar, berlipat ganda. Tentu berawal dari niat. Tiada lain. Kendati pun secara resmi kita mengadakan Maulid hari ini mulut istilahnya identik, ada ajarannya, ada tausiahnya, ada mulut nanti pakainya makan. Nah, bila kita sudah berawal dari mulai masuk 12 Rabiul Awal, kita sudah qalban syakiro, lisanan zakiro. Sudah boleh. Artinya hati kita sudah berdebar, menggebu-gebu dengan memperbanyak selawat, walaupun hanya di musalla sendiri, di sajadah kita sendiri. Setiap saat, lebih-lebih di puncak 12 Rabiul Awal. Ayo anak-anak semuanya, bapak, ibu, duduk. Habis salat maghrib 12 Rabiul Awal, selawatan kita di rumah. Itu sudah mendapatkan puncak pahalanya. Lalu dalam hati berdebar, di mulut dalam ucapan selawat kepada Nabi. Sampai dengan hari ini, bukan hanya selawat di malam itu saja, sampai hari ini terus beriring pahala dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila jauh sebelum itu tidak pernah lisanan syakira, mensyukuri dan berselawat, kita sudah masih Allah berikan umur panjang, sehat badan. Kemudian qalban syakira, lisanan dzakira, menyebut asma Allah, menyebut sifat Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Baru hari ini kita memperingati. Nah, ini sangat kita sedihkan. Alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Umi yang Umi cintai dan Umi banggakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utuskan ke bumi ini adalah untuk yatlu alaihim ayatihi, untuk mempernyatakan
tanda-tanda kekuasaan Allah melalui ayat Al-Quran. Tentu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mencerdaskan umat manusia, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan berbagai dakwahnya melalui risalahnya agar umat ini memperoleh ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya sehingga amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, apa tujuan Allah membangkitkan Muhammad ke dunia ini? Di dalam ayat tersebut 3. Yang pertama, mempernyatakan kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesarannya. Yang kedua, menyampaikan wahyu Allah berupa pedoman hidupnya. Itulah Al-Quranul Karim. Yang ketiga, mendakwahkan, menyampaikan ilmu-ilmu risalahnya agar kita sebagai umat memperoleh ilmu istimewa, ilmu agama, dan mengamalkan ilmunya supaya kita menjadi hamba-hamba yang ati'allah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum, taat kepada Allah. Bagaimana bentuk taat kepada Allah? Al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang kedua, ati'ur rasul. Bagaimana bentuk ati'ur rasul? Itulah mengikuti apa yang Rasul perintahkan, baik itu berupa titah Allah melalui wahyu Al-Quran maupun melalui sunnahnya, yaitu perilaku Rasul, perbuatan Rasul, diam dan duduk Rasul menjadi uswatun hasanah bagi kita. Lalu mengikuti ulul amri minkum, yaitu perintah-perintah siapa yang menjadi pemimpin bagi kita. Kalau dalam keluarga, tentu bagi mama ayah, bagi istri suami, bagi kita yang anak-anak masih kedua orang tua, ayah ibu. Lalu kalau dalam komunitas ada imam, ada qadhi, ada aturan-aturan kampung yang sudah ditetapkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, pertanyaannya, aturan dari pemerintah bagaimana? Sawiyan ma'an, sama pemerintah itu juga ulil amri. Kalau begitu rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu jalan itu wajib. Jangan ada, kalau ada rambu lalu lintas itu jangan lewati bulan. Di hati kita terobos saja kalau Anda berani. Hati. Makanya hari ini kita peringati Rasulullah, hidupnya Rasulullah, tauladan ada pada Rasulullah. Ikuti perintahnya. Ulul amri minkum, perwakilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Disuruh pakai helm jalan, nggak ada helm tidak boleh. Disuruh ingat sebelah kanan jangan belok, kalau masih lampu merah jangan. Kalau kita batak melewati berarti tidak cinta kepada Rasulullah. Ini kan. Kalau kita sudah memperingati hal ini, maka tunduklah. Ingat 3 ini. Ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulul amri minkum. Teladani Rasulullah. Ibu-ibu yang mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas-jelas dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia Allah utuskan dengan secantik rupa dan sesempurna-sempurna hidupnya. Allah ciptakan otak kecerdasan menjadi akal yang sehat, pikiran yang cerdas. Allah berikan setumpuk daging berupa hati, disinari dengan hati yang benar, maka lalu menjadi insan kamil. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu. Setelah Allah peruntukkan akal yang sehat, pikiran yang cerdas, hati yang salim, benar-benar disucikan, dibersihkan hatinya sebersih-bersihnya, sehingga dalam hidup kehidupan Rasulullah belum lagi berbicara hanya dengan kita melihat berupa pandangan mata yang kasar, menyenangkan hati, menyejukkan jiwa. Muhammad hadir membawa penyejuk bagaikan embun pagi. Apa kata dalam na'at Rasul? Syabihuka badrul laili bal anta anwaru wa wajhuka mimma ilmal ahadi yaqturu. Rupamu ya Rasulullah lebih indah dan terang, rupa gada yang gemilang, meseimbun cahaya bandrang. Rupamu sang belin peblah, lembaga tak lebih indah, rupa gada lepas cida, meseimbun titik basah. Rasul hadir ke permukaan bumi ini membawa kesejukan. Orang yang luar biasa, belum lagi dengan syiarnya, dakwahnya, perilakunya baru hadir. Lata, Uzza, patung berhala hancur. Kemudian dari itu para penjahat, berbagai pada masa zaman jahiliyah, semuanya akan lenyap, pecah, hancur dan sirna. Masih Rasulullah kecil. Setelah tumbuh berkembang membesarnya Rasulullah, membawa risalah kepada umatnya. Namun ingat, kepribadiannya Rasul belum menjadi Rasul, bahkan secara manusiawi masih manusia biasa. Tapi sosok Rasulullah sudah memiliki tanda-tanda dengan penuh lemah lembut, kasih sayang, toleransi, saling ingat mengingat, saling memberi dan menerima. Semua dimiliki oleh Rasulullah. Yang paling agung 4 sifat Rasul yang utama. Apakah sifat Rasul 4 yang wajib?
diketahui coba. Pertama, sidik. Apa itu sidik? Kedua, amanah. Apa itu amanah? Percaya. Ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan suruh Allah. Keempat, fatah. Apa fatana? Cerdikan. Rasulullah mampu membaca yang tidak tersurat, melihat umat-umat di sekelilingnya, mampu beradaptasi, menyesuaikan diri. Ada yang perlu diingatkan, ada yang cukup hanya kedipan mata, ada yang perlu ditegur pakai tangan, tapi ada juga yang perlu pakai kaki dan senjata. Itu penyesuaian. Namun Rasulullah tidak memilih kasih. Semua disayang dan dicintai oleh Rasulullah. Konon lagi perempuan. Begitu Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini, begini cantik-cantik perempuan. Kalau tidak karena lahirnya Rasul, maka sungguh kita ini tak akan cantik jelita seperti hari ini. Ingat, pada masa dulu perempuan ini diintai oleh kaum jahiliyah. Dalam pikirannya pembawa keaiban. Memang suka mereka macam kucing belang. Dicari perempuan supaya bisa bersama ketika itu. Begitu mau lahir yang namanya perempuan, itu diintai, dicium baunya masih dalam kandungan ibunya. Begitu lahir, bagaimana cara? Harus bisa dimatikan seketika. Begitulah perumpamaan kita di zaman jahiliyah. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga ada di bawah telapak kaki. Pertanda apa? Surga itu penuh kenikmatan. Surga itu nyaman, aman, lembut, sejuk, dan kita tak akan keluar daripada surga. Perempuan bagaikan bidadari surga. Perempuan yang mana? Ibu yang mana? Yang mampu mengikuti, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus memiliki 4 sifat. Sebagaimana seorang pemimpin Rasulullah, yang pertama sifat hayyinin. Rasulullah pembawa ketenangan. Betapa dahsyat hidup Rasul. Dalam kerikil yang tajam, dalam batu diterjang, gunung dihantam, laut di seberang, namun tenang. Hadir bersama kita banyak cerita dalam kisah. Bahkan bersama dengan orang yang tegang, kekang, keras, hadir Rasulullah di depannya, membawa kesejukan dan ketenangan. Kenapa? Karena memiliki 3 A. Apa A yang pertama? Aku aman bagimu. Al-Muslim ayyumin bil Muslim. Kata Nabi, orang Muslim mampu mengamankan orang Muslim yang lain. Kalau demikian, kita sebagai umat teladani Rasul, pembawa kesejukan dan
kenyang. Jangan-jangan dengan hadir kita ini di kampung ini ada yang risuk orang, ada yang terkecoh orang. Aduh, kenapa Bu Ati itu hadir? Kita lagi senang-senang dia bercerita, aduh, dia kok bisa hadir hari ini? Ada yang demikian. Artinya kedatangan kita membawa orang susah berbicara, sulit untuk beradaptasi, membawa lagi sakit hati orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aku aman bagimu. Rasulullah jangankan dengan orang baik-baik, dengan orang jahiliyah pun aman. Namanya hayyin, orang tenang. Hiruk pikuk susah di rumah tangga tak dipahami, tak diketahui oleh kita. Kalau kita mikir-mikir, jangankan 11 istri, 2 aja bahasa Acehnya apa? Kalau perle suka pegermu, perle mehmo, kawin 2. Bayangkan Rasulullah berapa istrinya? 11. Tak ada kisah yang mericuhkan. Kenapa? Hadirnya beliau hayyin sebagai penenang. Itulah hiruk pikuk di rumah tangga. Jikalau tidak ada hiruk pikuk tenang dalam kelambu, apa yang menjadi kenangan? Sungguh tidak ada. Makanya perlu manis, asam, garam. Kalau bahasa Aceh dibilang sama mama-mama, hai dalam rumahnya awak dengan belanga cina mungkin kenyang ke bunga rampai kehidupan. Fasabrun jamil. Kalau demikian Rasul ada mungkin di rumah tangganya demikian. Tapi karena Rasul hayyinun pembawa ketenangan, fasabrun jamil kata Allah. Sabar itu lebih indah. Dan sabar itu membawa hikmah besar. Luar biasa. Yang kedua Rasulullah layyinun, lemah lembut. Kalau kita bagaimana? Masya Allah. Kalau tadi mampu mengamankan, sekarang aku mampu menyenangkan orang. Ada beda aman dan menyenangkan? Beda dong. Kalau aman tanpa beri apa-apa pun nggak masalah, no problem. Yang penting kita membawa aman. Kalau menyenangkan ada untayan, ada harapan, ada sesuatu yang bisa memberi, apakah jadi kenangan, jadi semacam apa pemberian dan sebagainya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan, masya Allah, sampai orang yang lagi emosi tertunduk dan terdiam. Kehadiran Rasulullah. La taudab, la taudab, la taudab. 3 kali ketika salah seorang sahabat ditanyakan kepada Nabi, apa sih ya Rasulullah sifat yang tidak harus ada sama manusia? Rasulullah tegas menjawab, la taudab, la taudab, la taudab. Fa innal ghadaba yazilul abd. Jangan cepat emosi, jangan marah. Karena kalau kita cepat emosi, hilang akal yang sehat, hilang akal yang cerdas. Disitulah berkebun rumah tangga. Makanya Rasulullah tauladan. Pertanyaannya, ada enggak di antara cinta Rasul, istri Rasul yang berdakwah? Ada, bukan tidak ada. Tapi begitu hadirnya Rasul di mana rumahnya, aman, tentram. Ternyata harapan yang tadi berdakwah kesampaian. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam.
Apakah dengan bentuk perkataan yang lembut? Apakah benar dengan penyampaian apa hasratnya? Atau memang sebalik dari itu, tapi lebih dia senang dan cinta? Itu ada pada teladan Rasul. Hadir suami kita pulang capek-capek, ada sedikit permasalahan dengan anak. Bisa jadi karena telat pulang sekolah, bisa jadi tidak ada lauk pauk makan. Ada saja yang A menyalahkan B, yang B mempersulit A. Kenapa itu bisa terjadi? Teladani Rasulullah. Ingat, fasabrun jamil. Lalu yang ketiga, Nabi Thayyibin, berlaku baik dan sopan dalam segala kurun waktu. Tidak ada, oh ini Nabi jangan didekati, lagi emosi. Itu tidak ada sama Nabi. Wada' syai' fil makan. Bila ada masalah di kantor, cukup di kantor. Bila ada masalah di rumah, cukup di rumah. Apalagi ada masalah yang melilit antar sosial komunitas. Kenapa? Tak tahu, dari satu dan lainnya. Ada salah dengan A, udah didalih dengan C. Dan juga sebaliknya. Tidak benar. Yang benar apa? Thayyibin, sifat Rasulullah. Berbaik hati, berbaik budi, jangan buruk sangka. Positive thinking. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya sahilin. Nabi mempermudah berbagai urusan orang. Bila orang kecil mau main-main gelayat, silakan, tak apa-apa. Yang penting lihat rambu-rambu, jangan nanti kena kaki. Bila ada orang muda, anak darah, apa yang seyogianya mereka lakukan? Yang penting ingat Allah. Bismillah, ingat Rasul, salawat. Azan menjelang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi. Kita jangan nak begini. Itu kalau begini. Kalau kamu pergi nanti kamu diancam seperti ini. Ada aja akal besi. Tapi Rasul tidak. Artinya suudzon tidak ada, syak wa sangka tidak ada. Kalau memang itu kebenaran, Rasul mengangguk, silakan. Dan tidak memilih yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini enak, yang ini tidak enak. Itu namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sahili. Apalagi kita sebagai pemimpin di keluarga. Contoh, kalau bang kita jadi pemimpin, kita sebagai pelestari, pasti sekretaris dan wakilnya sama kedudukan. Kalau demikian, bagaimana untuk bisa memberi rata adil dengan anak? Kasih sayang, pemberian, melihat mata memandang, harus di tengah. Jangan ada yang kesenjangan. Bila ada dalam tokoh masyarakat, kita sebagai pemimpin lihat kiri kanan, depan belakang. Jangan yang enak itu dipandang, yang tidak enaklah itu yang dipandang. Apa sih tugas dakwah misi Rasulullah? Melihat yang tidak benar, lalu membenarkan, itu tugas. Tapi kalau sudah benar, kita lihat di situ aja, apa fungsi kita? Sama kayak anak kita. Dalam mendidik, memupuk anak banyak macam. Satu keluarga, satu mama, satu ayah, 3 anak, 6 macam sifatnya. Konon lagi Umi di pesantren banyak sama Tunku Jernih. Ini Umi bawa Tunku Jernih, jernih hati, jernih mata, jernih pikiran, insya Allah. Bermacam liku, bermacam latar belakang, bermacam sifat dan tabiat manusia. Sungguh Rasulullah sangat memberikan kemudahan dan sangat mengidealkan. Dalam arti yang sulit inilah yang benar. Anak yang agak sedikit nakal, inilah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan kita perolok dia.
Jangan sungkan kita dengan dia, apalagi kita cemberut dengannya. Konon lagi ini hari anak-anak bangsa untuk harapan negara emas nanti di 2045. Hari ini tanamkan cinta kasih, tanamkan bibit-bibit unggul, berikan dia ilmu yang mantap, akidah yang kuat, dan tanamkan pakaian dia akhlakul karim, sehingga anak ini betul-betul ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju ilallah. Sungguh adalah Rasulullah itu suri teladan yang baik dan benar bagi orang-orang yang benar-benar mengharap cinta Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita ibu-ibu yang cantik-cantik jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi pengikutnya, mulai dari amalan dengan ilmunya. Berilmu. Hari ini adalah dunia AI, berbagai ilmu masuk di dalamnya. Bukalah HP kita sebesar-besar tangan untuk mengkaji dan menggali ilmu. Setelah itu belum lagi kita paham, cari guru, bergurulah kita. Karena Nabi berpesan, man la syekha lahu fasyaitan syekhu. Siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Idealnya supaya ada takdim, ada khidmat, ada barokah, berguru. Setelah kita melihat, membaca di berbagai media, belum lagi tertera dalam hati ketenangan jiwa, keyakinan batin, cari guru untuk bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Salah satunya ada Umi Zikri. Boleh hadir untuk ditanyakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.